dapat 499 US dollar, ya kurang lebih di 7-8 jutaan lah. Ini adalah logo yang saya buat dengan price tadi sebesar 499 US dollar. Saya masuk di platform Logo Arena ini ya. Namun untuk platform yang saya favoritkan itu di 99 Design teman-teman, di sini. Nah, di 99 Design. Kenapa? Karena ada opsional web page design. Sebab ini untuk price-nya sekali winning aja teman-teman itu bisa buat beli motor ya. Untuk price-nya itu bisa dilihat, saya scroll ke bawah. Nah ini mata uang apa saya nggak tahu ya, karena saya lebih umum ke dolar, euro, sama pound sterling. Nah kayak gini bikin homepage aja teman-teman, desainnya ya, ini bukan coding, itu 899 US dollar. Itu sudah sekitar 12 sampai 13 jutaan teman-teman. Dan yang bawah 1800 ya, 99. Jadi wow, sekali winning itu bisa buat beli motor baru ya, bukan bekas. Nah, ini euro. Jadi kategori desain web itu benar-benar price-nya gede banget teman-teman, ribuan dolar ya. Memang ada yang di bawah 1000 tapi jarang teman-teman. Namun rata-rata ya 1.500, ada yang 2.000, bahkan ada yang 5.000 kalau kita gunakan skill kita itu untuk kerja freelance. Kalau kontes gini, nah ini gede teman-teman, 2.680, dan ini dijamin ya. Namun kontesnya itu blind, dalam arti nggak bisa ngelihat karya pesaing kita. Kalau di Upwork sendiri, nah di sini sebentar saya bukakan untuk ini kerjaan saya 98 jam dengan bayaran 11,11 US dollar, dapat 1090,63 US dollar. Ya wajar ya, karena dipakai custom design di sebentar, ini keklik apa itu tadi. Nah, dengan custom design di platform Upwork ini, satu akun bisa 30.000 US dollar yang saya dapatkan. Ini hanya akun yang random ya, bukan yang untuk high pricing atau akun agency. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai atau merintis karir di dunia IT, khususnya di desain web, saya sangat menyarankan untuk mengikuti 99 Design teman-teman, karena price-nya itu gede-gede ya. Setidaknya di bawah 1.000 dolar itu ya ada lumayan lah, namun dominan di 1.500 sampai 2.000-an. Nah itu kalau misal dalam 1 tahun kita winning 10 aja teman-teman, ya 10 dikalikan seberapa besar nilai winning kita, itu ya gede banget ya tentunya. Ini masih ada 703 halaman. Jadi ini tadi itu masih satu halaman teman-teman. Nah, ada berapa yang tadi? Ya, kisaran mungkin ada 30-an ya. Tapi kalau dikalikan 703 itu banyak banget. Dan untuk kategori bisa langsung dilihat di bagian sini. Dan untuk yang openan itu bisa masuk ke bagian show filter, kemudian bagian open. Nah, di sini kita bisa melihat 2.224 euro teman-teman. Pound sterling ya, bukan euro. Kalau euro itu kayak C, ada seret-seretnya di tengah, kemudian 509. Ini dolar Kanada 1199. Jadi gede banget. Untuk registrasinya sendiri itu di bagian samping kanan sini ada bagian login. Sebentar, mana kursornya ya? Login. Jadi saya mau bikin akun baru di sini itu untuk ponakan saya ya, biar mengasah skill gitu maksudnya. Kalau winning dapat dolar, kalau enggak pun skillnya bisa naik teman-teman. Nah ini saya mau masuk ke email address, kursor sebentar, pojokin. Nah ini udah muncul. Di bagian sini kita pilih create account ya, dan kita harus mengisi form nama pertama, nama terakhir, email address, kemudian password, dan langsung tekan tombol create account. Nah di sini saya akan skip dulu karena saya mau mengisi ini, sebab untuk mengisi langsung direkam gini agak susah. Tangan kanan pegang kamera dan tangan kiri, nah bisa dilihat teman-teman untuk aktivitas di trackpad laptop saya. Nah ini sudah saya input ya, nama pertama, nama akhir, email address, kemudian password. Nah khusus password itu kadang ada kendala, karena di sini kita disuruh itu ada kombinasi 3, yaitu uppercase 1 atau huruf besar, kemudian number ya,
ini yang dicentang hijau inilah intinya. Number itu angka lah, satu, kemudian lowercase atau huruf kecil-kecil dikombinasikan jadi satu. Setelah itu apabila sudah terisi semua formnya, itu langsung aja tekan create an account. Jadi buat sebuah akun, signing up, ini proses, tunggu sebentar, cepat atau lambat sesuai dengan kecepatan internet masing-masing teman-teman. Nah, jadi di video ini juga akan saya buat tutorial cara memulainya ya, sehingga teman-teman bisa melihat step by stepnya. Ya setidaknya teman-teman bisa melihat bagaimana proses dan bisa dipraktekkan juga. Nah, ini pilih yang I'm a designer. Kemudian pilih continue. Jadi di tahap awal biasanya saya mengajarkan skill terlebih dahulu teman-teman, skill grafis webnya. Kemudian kalau sudah saya rasa udah bisa lah intinya, meskipun kurang kreativitas tapi diasah dengan mengikuti kontes seperti ini, sebab akan ada brief atau permintaan CH-nya atau kontes holder ya di 99 Design ini yang berbeda-beda, bervariasi. Nah, disitulah mengasah skill dan kreativitas. Kalau ada price yang tinggi kayak gitu tadi, bahkan sekali kontes itu bisa 35 juta, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, itu kan bisa memicu semangat teman-teman ya. Kalau winning nanti misal dapat ya anggaplah di 20 juta. Kalau saya dulu di 99 Design ini kurang lebih di $10.000 ya teman-teman. Itu dari kalau nggak salah 3 akun, karena ada akun khusus logo, ada akun khusus printing dan web. Jadi saya selang-seling nggak campur di satu akun. Kemudian pilih continue di bagian sini. Continue. Let's go. Nah, di sini kita bisa melihat ada 5 poin yang harus kita pahami lah. Your creative journey, kemudian our code and conduct, kemudian showcase your work, dan review your step. Jadi 5 step ini atau 5 poin penting ini kita harus memahaminya juga. Kemudian continue. Nah, di sini kita butuh untuk membuat nama yang akan dipublikasi di profile kita. Di sini saya bikin sebentar. Ya ini agak mikir sih sebenarnya, gampang tapi kalau nggak cocok namanya itu nggak enak karena akan dilihat oleh klien. Dan karena 99 Design ini juga support untuk outsourcing atau ya kayak Upwork gitu ya, kerja one on one. Jadi kita itu bikin nama itu jangan asal teman-teman. Ya di sini saya kasih gini aja lah, nggak apa-apa ya, nanti juga bisa diubah biar cepet gitu. Next, biar nggak lama-lama. Kemudian kita scroll ke bawah, ini untuk mengupload picture ya atau gambar profile. Saya belum foto diri atau bikin sebuah logo ya, bisa aja sih saya masukkan logo saya yang ada di channel Handako PS itu ya. Jadi ada slide-slide kayak gitu, tapi nantilah biar nggak lama-lama. Next lagi. Nah, di sini kita harus set up time zone kita, waktu dimana kita tinggal kita set up. Ini ya Jakarta gini aja lah. Kemudian next lagi. Nah, di sini kita men-set up bahasa yang kita gunakan, Inggris ya. Kalau kontes kayak gini tuh nggak seberapa dibutuhkan sebenarnya bahasa Inggris secara penguasaan yang menyeluruh, karena bisa pakai chat. Di sini itu kalau kontes ya kita baca brief, kemudian kita kirim desain. Kalau winning kita serahkan, nanti uangnya akan ditransfer ke kita gitu ya. Tapi intinya di akun kita dulu, baru kita withdraw entah lewat PayPal dan opsional lainnya. Kemudian next lagi complete. Nah, ini opsional 5 poin lagi yang harus kita pahami ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk yang tahap pertama udah beres. Jadi sekarang tahap 2, 3, 4 sama 5-nya teman-teman. Kita masuk ke tahap yang kedua ya. Kita start section. Nah, di sini kita harus menulis biodata diri kita di kolom ini ya, your biography. Tapi agak susah ini. Ya saya taruh di tripod kayak tadi aja, biar saya bisa mengetik biografi saya di bagian sini. Ini saya isi aja, I'm a full-time graphic and web designer. Titik. Kemudian untuk pengalamannya itu kita input sesuai dengan pengalaman masing-masing ya. 10 years of global experience.
Jadi saya tulis simple gini aja, namun intinya biodata diri kita itu kita input di sini ya teman-teman. Kemudian next, dan di bagian share your social links, ini adalah link sosial media kita. Kalau ingin dilinkkan di sini ya tekan aja tombol tambah add link ini ya. Kalau nggak ingin dilinkkan ya langsung aja skip for now. Dan di sini kita butuh untuk mengisi ya alamat kita. Jadi negara ini kita pilih Indonesia, dan address line 1 ini alamat kita. Kalau punya 2 rumah ya 1 2 ini diisi. Kemudian city atau town ini kota, state adalah provinsi atau negara bagian, dan postcode ini adalah kode posnya. Tapi ini nggak kelihatan teman-teman kode pos. Coba saya zoom out. Nah ini baru kelihatan ya, postcode. Jadi di sini di input kode pos rumah masing-masing atau daerah masing-masing. Kalau sudah nanti langsung ditekan next aja. Jadi di sini saya akan skip dulu. Saya akan memasukkan data-data alamat yang diperlukan mulai dari country sampai postcode ini. Kalau sudah mengisi semua form yang dibutuhkan, langsung aja di bagian next. Dan untuk sosial media sebenarnya harus diinput sebelum kita menekan tombol finish atau complete ya, dan bisa diinput belakangan. Jadi di sini saya input belakangan aja sehingga saya pilih bagian complete later di bagian sini. Nah sekarang opsional yang ketiga, ini untuk ketentuan ya, kursornya section 3. Nah ini aduh itu tadi ketekan apa, ketekan link intinya tadi, designer level ya. Sebentar, kursornya saya scroll ke bawah. Kalau langsung aja next ya kalau sudah dipahami semua ini. Jadi ini adalah ketentuan dari 99 Design. Kalau sudah langsung aja di next. Kemudian ini ada ketentuan lagi, intinya informasi yang harus kita patuhi lah, intinya harus original ya dan profesional. Secara garis besar seperti itu. Dan di sini onboard kita harus centang bahwa kita sudah membaca. Kalau sudah dicentang nah hijau, maka kita pilih complete section. Dan sekarang untuk bagian keempat, showcase your work. Di sini kita butuh untuk memasukkan karya yang sudah pernah kita buat. Nah ditambahkan untuk sampel ya, add your best work. Jadi di bagian tombol add sample ini untuk ditampilkan di profile kita tentunya. Namun di bagian sini kita bisa skip ya, sehingga kita bisa menginput nanti sampelnya belakangan. Jadi kita skip for now di bagian sini. Saya juga belum mengumpulkan karya-karya saya yang akan saya jadikan portfolio di 99 Design ini. Jadi nanti akan saya buat video khusus ya. Akan saya update di deskripsi video ini untuk lanjutannya sehingga tidak teracak. Jadi video tersebut video khusus untuk melengkapi kayak portfolio dan add best work tadi. Nah, di sini juga kita harus menambahkan link sebenarnya untuk portfolio kita, namun kita skip dan akan saya update nanti video khususnya di deskripsi video ini untuk lanjutannya. Skip for now, dan 2 ini diselesaikan belakangan. Jadi tekan complete later, nanti belakangan lah. Jadi kalau sudah selesai tahap 1, 2, 3, 4, sama 5, ini secara otomatis tombol let's go akan aktif ya, dan kita bisa menekannya dan lanjut ke tahap berikutnya. Kalau sudah beres profilnya dan semuanya udah kelar, kita bisa mengakses kontes yang ada di 99 Design ini, dan ya bebas memilih ya tentunya. Kalau saya pribadi ya pilih aja yang pricingnya tinggi, namun kalau pricingnya kecil ya nggak masalah, kita ikut juga semata untuk mengasah skill. Namun kalau sudah ekspor ya target yang gede-gede aja, kecuali kalau karya yang nggak dipilih sebagai winning itu kita bisa ikutkan ke kontes yang lain, tentunya yang sejenis ya, yang stylenya itu bisa masuk di kategori kontes tersebut. Jadi kalau web gitu biasanya kalau saya pribadi hanya mengubah temanya aja, kalau tata letak ya tinggal dipindah atau sama nggak masalah teman-teman. Jadi ya mungkin bisa dikatakan itu tricky ya, trik bagaimana untuk menggandakan karya kita sendiri dengan basis konsep yang sama tapi dengan tema yang berbeda. Jadi mungkin tutorial kali ini segini dulu. Untuk lanjutannya penyelesaian profil ini akan segera mungkin lah saya buat, karena ya mungkin bulan depan tanggal 2
bukan bulan depan, ya bulan ini tanggal 29-an itu ponakan saya udah ke Sidoarjo. Jadi ya biar dia bisa apa namanya eh, mengembangkan profil inilah. Namun nanti juga saya akan arahkan kalau ada kekeliruan atau gimana. Jadi konsep-konsep dari brief yang ada di 99 Design, klien post di 99 Design ini akan saya arahkan terlebih dahulu konsepnya kayak apa. Nanti biar jalan sendiri kalau sudah memutar idenya ya sesuai dengan brief yang dikasih klien atau contest holdernya di postingan kontesnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan dan ditunggu update untuk kelanjutannya. Sesegera mungkin akan saya buat. Yang jelas kalau nggak ada delay ya, minggu ini akan saya post di deskripsi video ini teman-teman. Jadi buat lanjutannya. Oke, sekian, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, untuk profil saya ini yang di logo arena tadi teman-teman. Dari 98 kontes yang saya ikuti, 9 kali menang, juara 1, juara 2, 8 kali, juara 3, 10 kali. Jadi kontes desain ini cocok banget buat mengasah skill sekaligus untuk mendapatkan dolar dengan jumlah yang nggak sedikit. Dengan pancingan hadiah yang tinggi, kita bisa memicu semangat kita untuk terus aktif dan berkarya serta berinovatif dengan karya-karya style yang kita kembangkan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.